Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, atas segala rahmat, hidayah, taufik, inayah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selayak umat, selayak hambanya wajib mengucapkan alhamdulillah atas segala banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tanpa kita sadari, oksigen yang kita hirup semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna, manusia paling bijak, manusia paling jujur pada saat itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman modern pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang insyaallah mulia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita harus mengenali dulu apa itu sih Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Al-Quran lah adalah petunjuk bagi umat manusia yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad dan sampailah kepada kita umat-umatnya pada kesempatan kali ini. Dan Al-Quran lah adalah pedoman hidup bagi kita semua, petunjuk bagi kita semua, karena dengan Al-Quran lah kita dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan dengan Al-Quran lah, semoga dengan Al-Quran kita bisa menjadi penerus bangsa yang senantiasa selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa sih manfaat kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya diantaranya yaitu apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ucapan ataupun huruf-huruf yang kita bacakan pada bulan Ramadan ini. Contoh, kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf saja, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 30 bahkan bisa lebih. 3 huruf saja kita sudah bisa mendapatkan 30 kebaikan. Belum lagi kita membaca 100 ayat, 100 surah dan sebagainya. Itulah yang dimana sungguh mulia orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan kesempatan kali ini. Karena belum bisa jadi tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semua, dan bisa jadi ini adalah awal dari kita semua untuk mencapai target di bulan Ramadan berikutnya. Selanjutnya, di bulan Ramadan maka selayak umat manusia kita senantiasa membaca Al-Quran dan bisa menjadi ahli Quran itu sendiri. Salah satu dari menjadi Al-Quran, ahli Al-Quran adalah yang pertama orang yang gemar untuk membaca Al-Quran, di setiap harinya membaca Al-Quran dan memahami semua arti yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ahli Quran yang kedua adalah orang yang senantiasa mentilawah, mempelajari tafsir Al-Quran. Karena dengan mempelajari tafsir Al-Quran lah kita bisa mengetahui segala sesuatu yang di dalam Al-Quran, dan kita bisa merasapi Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadi penghafal Al-Quran. Dan yang ketiga ini adalah ahli Quran yang sangat sulit, karena di dalam Al-Quran ada surat khusus, surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Wa man sholaha min abaihim, ketika dia penghafal Quran kemudian bapaknya soleh, maka dia bisa menggandeng bapaknya pada hari tersebut. Kemudian wa azwajihim, menggandeng pasangannya, wa zurriyatihim, menggandeng anak cucunya. Kemudian apabila ingin masuk surga, maka penghafal Quran ini akan dipakaikan pakaian terbaik pada saat itu. Ya, di kitab Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2915, yulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan jubah kehormatan, yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Dan pada kesempatan kali itu dipakaikanlah jubah, dipakaikan mahkota pada saat. saat itu, lalu dipertontonkan oleh semua makhluk hidup pada saat itu.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli babin. Malaikat menyambut di semua pintu surga pada saat itu. Kemudian berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kalian telah sabar pada saat dunia. Fani'ma uqbad dar. Dan sekarang nikmatilah surga yang sangat indah, surga yang belum pernah dirasakan pada sebelumnya. Itulah salah satu manfaat bagi orang yang mendapat menjadi penghafal Al-Quran, terutama ini di bulan Ramadan. Semoga dengan Al-Quran lah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Al-Quran lah kita bisa mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iman dan takwa kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita bukan cuma menahan hawa nafsu, bukan cuma menahan makan dan minum, tetapi bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin sholat, atau kita cuma tidur-tiduran pada saat di rumah. Dan jangan pernah menyerah apabila kita mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Bisa jadi ada satu orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafal satu lembar pada satu hari. Kemudian orang yang kedua sudah 10 hari tetapi belum bisa menghafal satu lembar sekalian. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang kedua untuk selalu membaca Al-Quran. Karena boleh jadi pada kesempatan sebelumnya dia malas untuk membaca Al-Quran dan selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin dia membaca Iqra, selalu membaca Al-Quran agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keistimewaan orang menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.